Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama mari kita tingkatkan kualitas takwa kita dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi segala larangannya tanpa terkecuali. Yang kedua, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat serta banyak nikmat lain yang telah Allah berikan kepada kita, seperti sampainya kita pada bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang waktu-waktu mustajab. Kapan sajakah waktu-waktu mustajab itu? Dalam kehidupan ini manusia pasti mendapatkan banyak segala ujian, pasti banyak mendapatkan segala problematika. Nah, sudah sewajarnya manusia berusaha untuk mengatasi segala masalah-masalah mereka. Lalu dengan apa? Tentu saja dengan, sebagai orang beriman, kita harus dengan berdoa. Berdoa, kapan sajakah waktu-waktu mustajab agar doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beberapa waktu yang Allah akan mengijabahi doa kita. Yang pertama mungkin Allah sepertiga malam terakhir. Pada sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia untuk mendengar hamba-hambanya, siapa sajakah di antara mereka yang meminta kepada Allah untuk dikabulkan hajatnya. Tentu saja ini kesempatan bagi kita semua untuk menegakkan sholat tahajud, di mana kita dapat meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala permasalahan kita, untuk mengabulkan segala permintaan kita. Dengan begitu Allah akan mengabulkan permintaan kita. Yang kedua, disebutkan dalam sebuah hadis, ad-du'a bainal i'adzani wal iqamati la yuraddu. Doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Dari sini kita sebagai orang muslim menjalankan sholat 5 waktu sehari. Tentu saja jangan lewatkan kesempatan pada kali ini, yaitu dengan berdoa di antara adzan dan iqamah. Ketika mau adzan selesai adzan, sambil menunggu imam datang, maka kita gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa kita tidak akan ditolak. Yang ketiga mungkin ada ketika seorang hamba bersujud kepada Rabb-nya, yaitu ketika sholat. Ketika hamba sedang sujud dalam keadaan sholat, maka Allah akan mengabulkan segala permintaannya. Karena apa? Antara hamba dan Allah tidak ada penghalang di antara keduanya. Maka kita banyak-banyak berdoa ketika kita bersujud. Yang keempat mungkin ketika selesai akhir sholat, yaitu atau disebut dalam sebuah hadis dufi kulli duburi kulli sholatin, di setiap akhir sholat, yaitu sebelum salam. Ketika sebelum salam, maka kita juga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala hajat kita, segala keinginan kita, segala kebutuhan kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang lain mengatakan bahwa waktu-waktu diijabahi doa yaitu ketika hujan turun. Kenapa ketika hujan turun Allah mengabulkan doa-doa hambanya? Karena Allah menurunkan rahmat-rahmatnya lewat langit-langit. Allah menurunkan rahmatnya lewat pintu-pintu langit. Ketika pintu-pintu di langit, tentu saja itu adalah kesempatan bagi kita untuk memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita hidup di negara kita ini, di mana ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Di mana pada musim hujan ini sering kali hujan turun. Maka kita gunakan ketika hujan turun, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabahi, agar keinginan kita dikabulkan. Di sebagian lain ada yang mengatakan bahwa kapan sajakah waktu itu diijabahi? Ada yang mengatakan setiap hari Jumat. Kenapa setiap hari Jumat? Karena pada setiap hari Jumat merupakan hari kemerdekaan, hari libur, hari suci bagi orang-orang beriman. Maka di hari ini dikhususkan bahwasanya ada satu waktu di mana jika seorang hamba berdoa di waktu tersebut, maka doanya tidak akan ditolak. Kapankah itu? Wallahu alam, banyak ulama yang berselisih tentang kapan waktu itu. Ada yang mengatakan bahwasanya
diijabahkan waktu doa itu adalah ketika imam naik ke atas mimbar. Ketika imam naik ke atas mimbar dan ingin berkhutbah, maka itulah waktu di mana doa kita akan dikabulkan. Doa kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan dengan bulan Ramadan kali ini, ada juga yang mengatakan bahwasanya doa ketika kita berdoa di saat berbuka puasa itu juga tidak akan ditolak, juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuka puasa, sering-seringlah teman-teman untuk berdoa ketika berbuka puasa untuk diijabahi kebutuhan-kebutuhannya, untuk diijabahi segala keinginan-keinginannya. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya mungkin datang dari saya pribadi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.